Sebagai ungkapan rasa syukur saya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, senang rasanya saya bisa berbagi sesuatu yang bermanfaat dengan teman-teman semua di sini. Jadi untuk teman-teman yang tinggal di lingkungan wilayah perkotaan, atau mungkin kalian yang tidak punya tegalan, tidak punya kebun, tidak punya sawah, kalian bisa berbudidaya tanaman dengan teknik kita menanamnya dengan media seadanya ya, dengan menggunakan karung, galon, ataupun barang-barang yang sudah tidak terpakai yang ada di rumah kita. Nah, betapa teramat ini sangat menguntungkan untuk kita jika kita mau melakukannya. Menanam kangkung ataupun jenis sayuran yang lainnya di dalam media tersebut, mengingat karena medianya ini teramat sangat terbatas, jadi tentu kita tidak boleh asal-asalan supaya nanti tumbuhnya kangkung dan juga sayur-mayur yang lainnya yang kita tanam ini bisa lebih cepat panen juga mendapatkan hasil yang sebagaimana kita harapkan. Bahkan dengan media karung seperti ini teman-teman juga bisa berbudidaya ya, menanam tomat, cabai, atau jenis sayur-mayur yang berbuah ya. Juga tidak ketinggalan kalian juga bisa bercocok tanam jenis sayuran rambat ya, kacang panjang, buncis, pare, dan yang lain sebagainya. Nah sebetulnya sederhana saja, yang perlu kita perhatikan adalah media tanam ini, karena dengan media yang segini, ini teramat sangat terbatas. Jadi bagaimana mengupayakan kita menyediakan nutrisi di dalam media tanamnya ini. Sebetulnya kita dapat menggunakan 3 bahan saja tanpa harus menggunakan pupuk ataupun obat-obatan kimia. Ini bisa tumbuh dengan sangat baik. Nah, jadi tujuannya adalah supaya kita dapat menghemat dari pembiayaan untuk melakukan semuanya. Bahan pertama yang harus kita siapkan adalah media tanam dari tanah. Jadi pilihlah tanah yang teksturnya ini tidak lengket ya teman-teman. Boleh tanah hitam, tanah merah, atau mungkin yang di tempat kalian agak sedikit-sedikit pasir juga boleh. Dan tanah saja ini kalau nanti kita taruh di media terbatas seperti ini tentu nanti akan cepat sekali untuk mengering atau padatnya. Maka dari itu kita perlu mencari sebuah solusi dengan menggunakan kalian dapat menggunakan abu dari bakaran sampah organik, teman-teman ya. Jadi sampah organik ini adalah sampah dedaunan ataupun ranting-ranting yang ada di sekitar rumah kita. Akan lebih bagus lagi maksimalnya kalian dapat menggunakan sekam bakar ya. Sekam bakar ini karena mengandung organik yang teramat sangat tinggi, tentu saja ini cocok untuk segala jenis sayur mayur ataupun bahkan untuk segala jenis tanaman. Tapi ingat, harus mempergunakan yang sudah stok lama. Untuk membuat media tanam kita ini menjadi subur, tanah normal takarannya ini 3 ember ya teman-teman. Kalian juga bisa menggunakan 2 ember, boleh. Tapi saya merekomendasikan 3. Karena terkadang alasannya kandungan pupuk ini terkadang ini masih agak panas gitu. Makanya saya anjurkan kalian menggunakan 3 ini tujuannya supaya nanti aman. Dan untuk sekam bakarnya ini saya anjurkan kalian menggunakan 1 ember saja. Nah, kemudian itu saja tidak cukup, kalian perlu memberikan pupuk kandang karena ini sebagai NPK alami ya. Jadi mengandung nitrogen, fosfor, dan juga kalium yang dapat mendompleng kesuburan hijau daun, rindang daun, pokoknya kesegaran pada daun buah, terus pembesaran batang, juga pelebatan akar. Ini kita perlu kotoran ternak. Jadi kotoran ternak ini teramat sangat bagus untuk segala jenis tanaman sayur mayur. Kotoran ternaknya kalian juga hanya membutuhkan 1 ember. Jadi 3 ember tanah, 1 ember sekam bakar atau abu dari sampah organik, dan kotoran hewannya ini 1 ember saja. Ingat, untuk mencapai dalam keberhasilannya supaya maksimal tanaman kita bisa subur, pergunakan stok lama ya. Jadi 3:1 banding 1, atau kalian tanahnya menggunakan 2 ember saja,
boleh asalkan ini pupuk-pupuknya ini seperti kotoran hewan dan abu sampah organiknya ini sudah betul-betul stok lama. Lebih dalam sedikit kita mengulas seputaran kangkung ya teman-teman ya. Jadi kangkung ini termasuk jenis sayuran yang cepat sekali untuk panennya dan juga termasuk timun ini cepat sekali untuk panennya. Nah, umumnya untuk sayuran kangkung ini alangkah bagusnya dari masa tanam hingga masa panen ini 21 hingga 35 hari ini sudah harus dipanen. Karena nanti kalau kelamaan teksturnya ketika nanti kita pakai kita konsumsi untuk sayuran nanti pangkal bawahnya ini sudah akan mengeras. Nah, maka dari itu dengan penciptaan media tanam yang subur ini dapat harusnya di usia 21 hari ini panen kangkung ini sudah bisa kita mulai. Maka dari itu media tanam kita ini harus betul-betul kita perhitungkan. Oh ya, kalian kalau ingin menciptakan hijau daun dan juga supaya tanahnya ini teksturnya ini tetap selalu sejuk sehingga tidak terlalu terserang oleh suhu panas, kalian dapat menggunakan arang. Jadi arang ini gunakan secukupnya saja, jangan terlalu banyak ya. Karena arang ini juga agak sulit tembus oleh akar. Jadi gunakan seperlunya untuk menjaga tingkat kelembapannya. Plus sekaligus manfaat dari arang ini juga nanti dia akan mengumpulkan bakteri baik sehingga nanti unsur hara ini akan dapat tercipta seiring waktu berjalan. Jadi tanaman kita ini kalau umumnya media tanam kan semakin dia lama maka semakin harus menambah pupuk. Tapi dengan pemberian kandungan yang sudah saya sebutkan tadi ini, khususnya untuk menanam kangkung kita tidak perlu melakukan pemupukan ulang, bahkan kita tidak perlu melakukan pemberian pupuk kimia ya. Apalagi ini kurang sangat baik jika kita konsumsi ya untuk kebugaran tubuh kita, lebih baik kita bercocok tanam organik. Teman-teman yang sudah mensubscribe channel ini, kalian yang ingin edukasi ataupun perluasan ataupun mau berbagi seputaran tentang tanaman organik non kimia ya, kalian sudah berada di channel yang tepat. Yuk mari kita sama-sama kembangkan bagaimana cara kita merekadaya tanaman kita agar bisa dari hari ke hari kita bisa menemukan terobosan-terobosan baru sehingga nanti dari yang kita upayakan ini akan mencapai hasil panen yang lebih baik. Nah, teman-teman juga ini bisa diperhatikan kangkungnya ya. Hampir seperti tidak ada serangan hama tanaman sama sekali. Nah, ini sebetulnya karena secara alamiah terdapat kandungan NPK yang terdapat pada kotoran hewan. Karena selain mengandung NPK secara alami, kotoran hewan ini juga mengandung zat besi juga tembaga yang sehingga dapat memberikan ketahanan terhadap kangkung ataupun sayuran kita yang lain kebal terhadap serangan penyakit. Sehingga nanti ketika hama berdatangan tanaman kita tidak akan mudah untuk mati. Plus dengan kandungan zat besi juga tembaga yang terdapat di dalamnya, ini dapat memperkuat dari akar hingga pucuk daun. Dia tahan terhadap hempasan angin, terkadang kan di saat turun hujan ya teman-teman ya. Jadi suhu ataupun cuaca ini kalau tanaman kita ini memiliki ketahanan fisik, otomatis dia tidak akan rentan dengan yang namanya kematian. Sehingga proses kesuburan akan dapat terlaksana jika kandungan-kandungan yang diperlukan memang sudah lengkap dan memadai. Teman-teman yang ingin berbudidaya dengan menggunakan karung perlu diperhatikan ya, bahwa karung ini teksturnya ada yang merembas dengan air dan ada yang tidak merembas dengan air. Jadi ketika kalian menggunakan media karung yang merembas dengan air, kalian tidak perlu memberikan sirkulasi sebagai penguapan dan untuk rembasan air ketika turun hujan supaya tidak menggenang ya, sudah bisa bablas ke bawah. Kalian yang menggunakan karung yang seperti ini ya, ini tidak tembus dengan air, seperti bahannya itu seperti terpal, kalian wajib memberikan sirkulasi udara. Jadi ketika nanti media tanam kita, karena teman-teman harus tahu, pupuk kompos ini kerjanya ini
dia ini karena atas terciptanya karbon dioksida sehingga tercipta suhu panas pembakarannya. Nah, supaya nanti suhu panasnya ini tidak berlebih, maka dari itu kita perlu memberikan sirkulasi. Dan manfaat dari sebuah pelubangan ini untuk mengatur ketika kita nyirami atau turun hujan, sehingga nanti air tidak akan menggenang pada media tanam kita, yang sehingga akan mau tidak mau akan menjadi subur. Dan batas pelubangan akhir untuk media tanam, teman-teman, ini tidak semuanya menggunakan teknik ini ya. Tapi yang saya lakukan paling bawah sendiri ini dari 7 hingga 10 cm. Karena kenapa? Alasannya dengan media tanam seperti ini ketika turun air hujan atau kita menyirami, tidak semua air ini hilang secara keseluruhan. Tapi kalau kita melubanginya dari bawah seperti pot-pot itu yang dilakukan orang, hidup juga, akan tetapi nanti media tanam kita akan lebih mudah untuk mengalami faktor kekeringan. Karena ketika turun hujan ataupun kita nyirami, semua airnya ini bablas turun ke bawah. Dan untuk timun sendiri teman-teman, masa panen ini biasanya dilakukan para petani sekitar 35 hari ya. Tapi ada juga kok bibit yang bagus ini 30 hari sudah bisa panen ya. Itu semua bergantung dari jenis bibit maupun cara dan teknik kita menanam juga merawatnya. Dan usia untuk timun biasanya ini di kisaran dari 2 bulan lebih lah ya. Sampai maksimal ini 3 bulan kita harus menyusuli dengan tanaman yang baru. Karena nanti dengan usia tersebut ini sudah masa-masa rentan, daunnya kemudian akan menguning secara perlahan dan kemudian dia mati dan kita harus menyusuli ulang. Nah teman-teman yang ingin menyediakan bibit untuk timun ya, kalian dapat mencari karakternya ini yang tentu teksturnya besar ya. Sebetulnya kalian perlu mencari yang batang pangkalnya ini besar, contohnya seperti ini teman-teman ya. Ini pangkalnya besar dan juga segar, terus kemudian ini juga tampak gemuk. Nah ini sangat memungkinkan sekali nanti dapat menciptakan benih unggul untuk timun kita. Dan istimewanya kita menanam dengan media karung seperti ini, kita tidak harus memberikan pupuk ulang karena berbeda dengan di alam terbuka seperti itu. Karena ketika kita nyirami atau turun hujan, nanti segala kandungan nutrisi ini akan meresap masuk ke dalam tanah. Dan dengan sistem penyiraman yang berlebih, ini pun nanti pupuk komposnya akan lari berhamburan ke sana dan kemari. Jadi sebetulnya ada keuntungan kita menanam dengan media terbatas karena ketika penanaman awal sudah selesai, untuk kita memberikan penanaman yang kedua kita tidak perlu lagi melakukan daur ulang kompos kompos organiknya ya. Kompos organiknya ini kita langsung bisa tanami kembali dengan cara yaitu kita gemburkan kembali. Jadi kalau mungkin kita tidak puas dengan media tanam kita, kalau kalau tidak banyak yang hilang, kita sudah tinggal molesnya, kita tinggal nambahin ini dan itu. Yang sehingga ini akan lebih mempermudah nanti proses penanaman yang berikutnya. Seusai masa penyemaian, biasanya nanti kangkung juga tanaman kita yang lain ini akan mulai muncul. Nah, ketika nanti sudah mulai tumbuh, biasanya akar itu akan tampak di permukaan ya. Nah, itu alangkah baiknya jika kita melakukan sistem penimbunan secara tipis-tipis pada akarnya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini dengan maksud supaya nanti penyerapan dari akarnya ini lebih dapat maksimal. Karena kalau kita biarkan memang hidup, tapi nanti di dalam fotosintesisnya dia tidak akan bisa melakukan penyerapan secara 100%. Nah, kemarin ini juga sebetulnya ini akar-akarnya ini pada tampak semua, tapi sudah saya lakukan penimbunan. Nah, teman-teman ini yang lebih contoh sempurnanya ya. Kalian kalau mau mencari bibit, carilah ini yang gemuk seperti ini ya. Terus kemudian pangkalnya ini, pangkal dari batang utamanya ini kalian cari yang subur dan juga besar. Ini akan dapat menghasilkan bibit berkualitas untuk tanaman timun. Bahkan juga untuk kangkung sendiri, kalian harus tahu
Dalam penanaman kangkung, kangkung ini ada 3 jenis setahu saya ya, untuk yang jenis kangkung cabut ya. Jadi ada yang berdaun lebar, berdaun sedang, dan berdaun sempit. Nah, supaya kalian lebih cepat untuk panen, sebaiknya kalian pilihlah bibit kangkung yang berdaun lebar, nanti hasilnya akan seperti ini, panennya akan lebih cepat. Dan istimewanya kita menanam kangkung, ini seperti ini. Sehabis masa panen awal, kangkung ini akan tumbuh lebih banyak dibanding panen kita pertama kali. Jadi, ini beda lah ya. Jadi sayurannya apapun, kalau bisa kalian harus tetap selalu ada kangkung. Karena kangkung ini teramat sangat menguntungkan. Bahkan satu karung seperti ini harus dapat menghasilkan satu ikat. Berapa seikat kangkung di tempat kalian ya? Kalau kita bisa panen 4 hingga 5 kali, kalian tinggal kalkulasi sendiri. Hanya dengan modal kangkung, karung maksud saya, kita bisa panen 4 hingga 5 kali dan kalikan harga dari yang ada di tempat kalian umumnya. Baiklah, saya rasa teman-teman sudah selesai saya semuanya menjelaskan ya. Nanti kurang lebihnya boleh ya kita saling sharing-sharing di sini, dan kalaupun nanti ataupun yang sudah saya lakukan ini, yang saya ucapkan banyak terdapat kesalahan atau mungkin ketidaksinkronan, apalah artinya saya jika dibanding dengan kalian-kalian yang memang sudah pakarnya tanaman. Mohon dimaafkan dan semoga ini akan memberikan kemanfaatan bagi siapapun. Ini akan dapat menjadikan perluasan sehingga dalam bercocok tanam organik nanti akan lebih dapat mencapai hasil panen yang lebih cepat dan yang lebih menguntungkan tentunya. Baik, salam perkebunan organik, salam cinta tanaman.